Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini saya menggunakan multimedia learning yang mana bisa digunakan semua orang atau dilihat semua orang. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Ardiansyah. Berikut video penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yaitu sejarah kebudayaan Islam kurikulum 2013 jenjang MTS kelas 7. Sebelumnya saya akan menyebutkan mengenai peta konsepnya, yaitu kearifan Nabi Muhammad SAW dengan mewujudkan kedamaian, yaitu yang pertama kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, yang kedua misi dakwah Nabi Muhammad SAW, yang ketiga pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bab 1. Kearifan Nabi Muhammad SAW mewujudkan kedamaian. Kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa, dan Nabi Ismail membawakan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktekannya di Mekah. Dia membawa berhala tersebut yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala. Masa itu disebut masa jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang rakyat di sana itu pada zaman dahulu memang pintar, tapi tidak dengan keimanannya. Mereka mudah terpengaruhi atau terguncang. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Nah, adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Kemudian, di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. Kemudian yang kedua, menyembah jin, roh, atau hantu. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan roh leluhur mereka. Mereka mengadakan sesaji berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Di saat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan datang beberapa orang yang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi dan kembali menyebar ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. Di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Salt,
Qusaidah, Utsman bin Khuwairis, Abdullah bin Jaish, dan Zainal bin Umar. Mereka adalah kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala, namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Maaf yang tadi tidak saya cantumkan di PPT karena ketinggalan, sehingga saya jelaskan melalui suara saja. Kemudian yang B, kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif, tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahilian mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Tradisi yang buruk di masyarakat Arab adalah mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Kemudian minum khamr atau arak. Sistem perbudakan berlaku di masyarakat Arab. Mereka mempunyai kebebasan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagang yang bisa dijual atau dibunuh. Posisi budak tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi. Sehingga pada zaman dahulu budak zaman dahulu itu sangat kasihan sekali. Tetapi di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, yang mana sudah merdeka. Kemudian kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencarian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencarian, khususnya penduduk Mekah. Mereka memiliki pusat perniagaan istimewa. Penduduk Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam pandangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram atau Mekah. Orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka, juga tidak akan mengganggu perniagaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan hal itu. Tercantum pada Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 67. جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Nah, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-rampok, maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suku Quraisy merupakan pendudukan Mekah yang memegang peranan penting. Itu dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman sendiri terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab yang melaksanakan haji. Orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti Ukas, Mujannah, dan Zulmajjaz. Dalam bidang ekonomi riba sudah menjadi tradisi yang dipraktikkan di Jazirah Arab. Fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator.
Mereka saling menguji kemampuan. Hal ini menggambarkan bahwa konsep pasar tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi global. Bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar, serta saling kaya perbendaharaan kata dan maknanya. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sudah menjadi tradisi riba. Bahkan Mekah sebagai pusat sudah terpengaruh sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Kemudian yang D, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Pada masyarakat Arab pra-Islam dibagi menjadi dua bagian berdasarkan atas batas teritorialnya. Yang pertama, penduduk kota Al-Hadroh yang tinggal di kota perniagaan seperti Mekah dan Madinah. Kota Mekah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan kabilah-kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya lagi ke Syria di utara. Yang kedua, penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencarian yang tepat bagi mereka. Bagi mereka adalah memelihara ternak dan domba dan unta. Sebelum datangnya Islam ada tiga kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani, Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himayar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya. Tidak jarang peperangan terjadi antara suku, seperti perang Fujar, perang saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruh oleh dua hal, yaitu pertama interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Nah, di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, antara lain yang pertama Kerajaan Kindah mulai 480 sampai 529. Dia adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Nah, di sini bisa dibaca mengenai sekilas Kerajaan Kindah. Kerajaan ini berumur sangat pendek. Raja pertama kerajaan ini bernama Hajar Aqil Al-Mirar. Dia tunduk di bawah Kerajaan Himayar di Yaman. Yang ketiga Kerajaan Sabah mulai 955 sampai 115. Kerajaan Sabah ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Ma'in dan Khotban. Kerajaan Sabah juga meliputi Hadramaut. Ibu kotanya adalah Ma'rab. Kerajaan ini menjadi terkenal disebabkan dua hal. Pertama, adanya Ratu Bilqis. Kisah tentang ratu ini dengan Nabi Sulaiman disebutkan dalam surat An-Nahl. Kedua, bendungan Ma'rab yang besar. Kemudian, pendudukan Romawi di Yaman. Zinwa Raja Himayar yang memeluk agama Yahudi memberi pilihan kepada orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Kerajaan Himayar. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Sabah dan menjadikan Zofar sebagai ibu kotanya. Raja-rajanya memberikan gelar kepadanya Tobabi'ah,
Sabak, dan Himayar, meninggalkan penanggalan-penanggalan yang menunjukkan keagungan kemajuan yang dicapai dua kerajaan ini. Kerajaan ini kemudian semakin mundur di akhir-akhir pemerintahannya, sehingga Yaman diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh Persia. Maaf, ini tadi tidak runtut karena ada kesalahan teknis. Kemudian kerajaan Ma'in dan kerajaan Qotban mulai dari 1200 sampai 700. Kedua kerajaan ini hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan paling awal di Yaman, namun secara kedua kerajaan itu sangat sedikit. SM dalam 1200 itu sebelum Masehi sampai 700 sudah Masehi. Menurut saya mungkin seperti itu. Kerajaan Ma'in dan kerajaan Qotban. Nah, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman. Salah seorang anak raja Himayar yang bernama Saif bin Zayan melarikan diri ke Persia. Dia meminta bantuan kepada orang-orang Persia untuk mengeluarkan orang-orang Habasyia dari negerinya. Maka mereka pun bergerak dan mampu mengalahkan orang-orang Romawi. Kisra Persia memerintahkan agar mengangkat Saif sebagai raja untuk seluruh Yaman. Setelah Saif terbunuh, Kisra mengirim Barus menjadi penguasa di Yaman dan tunduk di bawah pemerintahan Persia. Kerajaan Hirah. Sejarah kerajaan Hirah mulai sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan ini telah berjasa juga terhadap kebudayaan Arab karena warga negaranya banyak mengadakan perjalanan-perjalanan di seluruh jazirah Arab, terutama untuk berniaga. Kemudian kerajaan Hosan. Nama Hosan itu berasal dari mata air di Syam yang disebut Hosam. Kaum Hosam memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan di bagian utara di Jazirah Arab. Mereka telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi, dan mereka yang memasukkan agama Masehi itu ke Jazirah Arab. Kemudian yang terakhir yaitu Hijaz. Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki, dan dipengaruhi negara-negara asing. Hal itu dikarenakan letak geografis dan negara miskin, sehingga tidak menarik negara lain untuk menjajahnya. Dalam abad ke-5, suku Quraisy merebut kekuasaan Makkah dan Ka'bah dari Huzaa. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy. Yang pertama, Hijabah atau penjara kunci Ka'bah. Yang kedua, Sikayah atau penjara air mata Zam-Zam. Yang ketiga, Diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Yang keempat, Sifarah, kekuasaan negara atau duta. Yang kelima, Liwah atau jabatan ketentaraan. Rifadah atau yang bisa disebut dengan pengurus pajak bagi fakir miskin. Kemudian Nadwa, jabatan ketua dewan. Kemudian Khaiman atau pengurus balai musyawarah. Khazina, jabatan administrasi keuangan. Dan yang terakhir Azlim, penjaga panah beramal untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Sekian saya menjelaskan mengenai sejarah kebudayaan Islam, kurikulum 2013, jenjang Madrasah Sanawiyah. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengetikan kata, penyusunan kalimatnya, atau fakta yang salah mungkin bisa dibenarkan oleh para penonton yang sudah menonton PPT tentang penjelasan saya ini. Terima kasih sudah menonton.